Isu seteru lama antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat seakan tak ada ujungnya ketika Partai Demokrat bersiap mencari kawan koalisi untuk mengantarkan AHY ke panggung Pilpres 2024. PDI Perjuangan seolah buru-buru membentengi diri. Partai Banteng lantang tak mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Lantas apa efek atas sikap Partai Banteng bagi langkah politik AHY yang kini elektabilitasnya tengah melambung? Inilah laporan utama PDIP tak hitung AHY. Badai yang sempat menerpa Partai Demokrat dan nyaris menghempaskan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, nyatanya kini justru membawa keuntungan politik untuk mereka. Partai Demokrat seperti terdongkrak setelah pada 2 pemilu terakhir suaranya anjlok. Kini sejumlah lembaga survei menyebut Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menembus 3 besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi. Begitu pula dengan AHY, meski belum semoncer partainya yang menduduki 3 besar, namun AHY selalu masuk radar survei sebagai capres potensial 2024. Kami sebagai kader berterima kasih kepada rakyat bahwa beberapa hasil survei nama Mas AHY juga bagian yang menjadi harapan masa depan. Dan tentu harapan itu menjadi harapan kami juga bahwa ke depannya Mas AHY bisa menjadi pimpinan nasional, bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Tentu ini ekspektasi yang menurut saya realistis dengan situasi saat ini karena beliau juga adalah sebagai ketua umum partai. Kalau ekspektasi ya kami ingin bahwa ketum kami ya tentu menjadi presiden atau calon wakil presiden. Kalau elektabilitasnya tinggi dimiliki AHY hingga menjelang pendaftaran Pilpres nanti, tentu saya berkeyakinan AHY bisa maju. Paling tidak kalau tidak capres ya cawapres. Yang kedua, ini kan momentum 2024 ini kan tidak ada incumbent. Artinya semua politisi memiliki kesempatan yang sama. Ketika Partai Demokrat bersiap mengantarkan AHY ke pertarungan politik 2024 dan tengah mencari kawan koalisi, PDI Perjuangan seakan buru-buru membuat sikap. Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu menolak berkoalisi dengan Partai Besutan SBY. Kalau dengan PKS dari kajian yang kami lakukan di internal termasuk dengan Demokrat, memang ada berbagai perbedaan yang rasanya di dalam membangun kerjasama koalisi itu akan jauh lebih sulit. Apa yang membuat Partai Banteng tak mau membuka pintu untuk partai yang kini dipimpin AHY? Apakah karena ingin menghambat Partai Demokrat yang tengah memanaskan mesin politiknya, sekaligus menghambat laju politik putra sulung SBY yang bisa saja menjadi rival berat jagoan PDI Perjuangan nanti? PDI kan partai terbuka ya, komunikasi terhadap siapapun, tentu dalam menentukan strategi koalisi bekerja sama dalam aspek koalisi yang lebih strategik, ya tentu banyak pertimbangan-pertimbangan. Satu aspek kesamaan ideologi, kemudian program, terus kemudian segmen market, itu dilatari oleh pengalaman-pengalaman. Lantas, akankah sikap PDI Perjuangan mengganggu langkah AHY menuju 2024? Tentu ini kode keras bagi AHY bahwa dirinya menjadi capres ini bukan perkara gampang karena khawatir muncul partai-partai politik lain yang mengharamkan berkoalisi dengan Demokrat. Mungkin dengan alasan yang berbeda. PDIP punya alasan, punya karakter yang berbeda, tapi partai-partai yang lain mungkin melihat AHY terlampau mudah di politik, terlampau muda misalnya, baru terjun ke politik, atau
sekalipun ketua umum partai, sekalipun punya bekal elektabilitas, tapi tanggung. Saya juga tidak mengerti kalau bicara ideologi yang mana gitu ya. Karena hampir seluruh partai kan ideologinya Pancasila gitu. Kami juga ideologi Pancasila gitu. Bagi kami tetap membuka pintu apapun untuk partai manapun. Pada saatnya nanti kita akan juga menetapkan pilihan-pilihan koalisi dengan siapa dan bahkan siapa yang akan kita usung bersama gitu. Ya kita tunggu tanggal mainnya lah, 2023 akhir lah. Ya, masih ada waktu 3 tahun bagi AHY dan Demokrat mencari kawan koalisi. Mungkin saja akan ada partai-partai politik yang benar-benar mau berkoalisi. Meskipun tak gampang bagi seorang AHY yang baru pertama kali akan berlaga di tingkat nasional. Sekarang ini PKS sama Demokrat dekat karena sama-sama berposisi sebagai oposisi. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah akan mengusung Mas AHY? Masih ada 3 tahun, tetapi kita sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan Demokrat, dengan partai-partai yang lain. Secara resmi belum, yang penting ada komunikasi, tetapi kalau desakan dari bawah, dari kader-kader di daerah, di berbagai daerah, itu sangat kuat. Tetapi dalam konteks mereka berharap Caimin bisa maju sebagai calon presiden. Kalau dalam konteks pasangan, nggak hanya satu pasangan, karena ada yang mewakili, ada yang menyuarakan Caimin AHY, ada yang menyuarakan yang lain. Bahkan termasuk Caimin Anies pun ada yang menyuarakan. Tak cuma ke partai-partai politik, AHY juga gencar bersafari ke tokoh-tokoh potensial. Pada awal Juni, AHY menyambangi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, AHY juga telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini bagian roadshow politik, safari politik yang dilakukan oleh AHY tentu untuk mencari partner yang sangat mungkin bisa diajak kerjasama untuk menuju jalan panjang di Pilpres 2024. AHY bisa berpasangan dengan Anies Baswedan, tapi PR-nya adalah mencari 2 partai politik tambahan menjadi modal mendaftarkan ke KPU. AHY bisa berpasangan dengan Ridwan Kamil, tapi juga membutuhkan 2 partai. Karena Ridwan Kamil dan Anies tidak punya partai.